Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan cermin datar untuk berkaca. Ketika kita sedang berkaca, apa yang terlihat pada cermin datar tersebut adalah bayangan. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar memiliki sifat-sifat tertentu. Bacalah dengan seksama langkah-langkah untuk melukis pembentukan bayangan pada cermin datar ini, atau bacalah pada lembar kerja. Sekarang, kita akan melukis pembentukan bayangan sebuah benda titik yang berada di depan sebuah cermin datar. Sinar pertama datang dari benda O menuju ke cermin dan dipantulkan ke mata. Lalu, sinar yang kedua juga datang dari benda O menuju ke cermin dan dipantulkan ke mata. Perpanjangan sinar pantul pertama dan kedua berpotongan di belakang cermin. Disinilah letak bayangan benda titik tersebut. Sekarang, perhatikanlah terjadinya pembentukan bayangan sebuah lilin berikut ini. Sinar-sinar yang berasal dari titik A pada lilin menuju ke cermin datar, kemudian dipantulkan ke mata. Dan sinar-sinar yang berasal dari titik B pada lilin juga menuju ke cermin datar, kemudian dipantulkan ke mata. Perpanjangan sinar pantul dari titik A dan B kemudian membentuk bayangan di titik A aksen dan B aksen pada lilin. Bagaimanakah jika sebuah benda berada di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat? Apakah terbentuk dua bayangan? Perhatikanlah pembentukan bayangan sebuah lilin yang berada di depan dua buah cermin datar yang membentuk sudut 90 derajat ini. Ternyata bayangan yang terbentuk berjumlah 3 buah. Bagaimanakah terjadinya pembentukan 3 bayangan ini? Sinar pertama berasal dari benda A menuju ke cermin datar Y, lalu dipantulkan. Sinar kedua berasal dari benda A menuju ke cermin datar Y, lalu dipantulkan.
Ingat, hukum pemantulan. Sudut datang sama dengan sudut pantul. Perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut membentuk bayangan di titik A1. Sinar pertama berasal dari benda A menuju ke cermin datar X lalu dipantulkan. Sinar kedua berasal dari benda A menuju ke cermin datar X lalu dipantulkan. Perpanjangan sinar-sinar pantul tersebut membentuk bayangan di titik A2. Cermin datar X dan Y membentuk cermin-cermin bayangan. Akibat adanya cermin bayangan tersebut, bayangan A1 dan A2 membentuk bayangan lagi di titik A3. Cara matematis untuk mencari jumlah bayangan yang dibentuk dua cermin datar yang membentuk sudut alfa digunakan rumus berikut. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal dan menggunakan rumus tersebut. Bacalah dahulu soal ini dengan teliti. Dari soal diketahui bahwa sudut yang dibentuk atau alfa adalah 45 derajat dan yang kita cari adalah jumlah bayangan yaitu N. Gunakan rumus tadi untuk menyelesaikannya. Dari hasil perhitungan, kita dapatkan nilai N Sekarang, coba kerjakan latihan